Kakek kalian punya motor yang unik dari Honda ini nggak? Kalau punya, apakah motor itu udah dijual atau diwariskan ke kalian? Kalau diwariskan ke kalian, maka beruntunglah kalian. Karena motor ini adalah motor yang sangat lekat dengan sejarah jenius Honda untuk menciptakan motor compact yang bisa menjangkau medan apapun. Kalau saya dengar cerita dari kakek saya dulu, motor-motor dari Honda ini dulunya sangat murah. Dan Honda adalah motor pertama yang masuk Indonesia. Karena hal ini juga, beberapa di daerah di Indonesia menyebut motor dengan sebutan Honda. Ini adalah sejarah yang unik dari negara tercinta kita. Dan motor yang paling legenda dari Honda ini adalah Honda Super Cup. Honda Super Cup bermula ketika Honda Soichiro dan rekan bisnisnya yaitu Fujisawa Takeo melakukan tur keliling Eropa untuk mempromosikan perusahaan baru mereka. Dan Honda yang merupakan seorang insinyur yang berdedikasi tinggi dan Fujisawa yang seorang salesman, ketika di Jerman, mereka menyaksikan penduduk Jerman menikmati sepeda motor kecil dan ringan serta moped. Dan penduduk Jerman menggunakan sepeda motor tersebut untuk berbagai hal, mulai dari perjalanan hingga pergi ke toko untuk membeli bahan makan. Sebenarnya sudah lama Fujisawa berpikir bahwa dalam ledakan ekonomi pasca perang yang melanda, sepeda motor berperforma tinggi namun berukuran kecil dapat menjadi satu-satunya yang dibutuhkan oleh kota-kota yang padat penduduknya. Namun, dalam perubahan langkah yang mencolok dibandingkan dengan pabrik Jepang lainnya, ia tidak hanya ingin meningkatkan jumlah sepeda motor yang lebih besar, lebih bertenaga dan lebih mahal yang dijual, tapi juga menargetkan pasar yang tampaknya terlewatkan oleh banyak orang. Pemikirannya adalah bahwa ketika dunia dibangun kembali dari perang yang menghancurkan, motor akan secara alami menjadi kendaraan untuk berpergian. Dan ketika ekonomi pulih, orang kemudian akan membeli motor clip-on untuk menjadikan sepeda mereka sebagai moped, lalu beralih ke skuter dan akhirnya mobil kecil. Walaupun sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, tapi masih banyak hal untuk meyakinkan Soichiro Honda untuk melihat bahwa ada pasar yang matang untuk sepeda motor kecil tapi berperforma tinggi yang murah, berteknologi sederhana, dan dapat diandalkan dan efisien. Tapi kenapa sih Honda harus yakin itu untuk terjun ke motor kecil? Ya karena Honda dulunya hanya ingin membuat mesin yang difokuskan untuk balapan aja, mau itu roda 2 atau roda 4. Ditambah, Honda pada saat itu merupakan perusahaan yang sangat populer di bidang otomotif. Tetapi mereka berada pada titik balik, yang mana mereka membutuhkan produk untuk pasar massal dan sesuatu yang akan mencatatkan nama Honda Motors ke dalam buku-buku sejarah. Setelah meyakinkan diri, akhirnya Honda memutuskan untuk terjun ke dunia motor kecil. Tapi belum yakin-yakin banget sih ini Honda. Bahkan Fujisawa sampai memberikan ultimatum ke Honda. Jika ia dapat mendesain sepeda motor yang dapat menyembunyikan semua kabel dan pipa di bawah jok, dapat diandalkan, bertenaga, dan dapat dikendarai dengan satu tangan sambil membawa nampan misoba di tangan yang lain, maka Honda harus memproduksi motor ini secara massal dan harus dijual secara massal juga. Jadi bukan untuk motor konsep aja. Setelah ada tantangan ini, Honda akhirnya menerima tantangan tersebut dan mulai melakukan pengembangan dari semua proyek yang telah ia rancang. Dan pekerjaan desain dimulai dengan konsep The Cup. Motor pertama Honda ini mengambil inspirasi dari skuter Juno dan menggunakan mesin 4 tak 1 silinder 50cc berkinerja tinggi dari kelas motor balap ringan untuk Isle of Man TT yang bisa menghasilkan 4,5 horsepower. Rangkanya motor ini terbuat dari baja, dan seluruh spare dari fork depan hingga dudukan spakbor belakang merupakan satu kesatuan logam, yang mana ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan untuk pengelasan yang rumit. Motor ini juga membutuhkan tuas kopling meskipun memiliki gearbox 3 kecepatan berurutan. Motor ini menggunakan kopling sentrifugal yang akan melepaskan diri jika putaran mesin cukup tinggi saat motor meminta untuk menaikkan gigi. Dan kemudian motor akan mengganti gigi dan secara otomatis kembali terhubung saat melepaskan shifter. Sentuhan terakhir adalah bahwa semua perangkat elektronik dan semua bagian yang berminyak berada di bawah jok dan tersembunyi. Motor ini juga memiliki konsep dengan perawatan yang sangat mudah, yang mana motor ini seluruh mesinnya bisa dilepas dengan hanya membuka 3 baut. Rantainya juga tersembunyi di balik pelindung rantai yang tertutup rapat sehingga tidak terlihat oleh mata. Setelah dirasa cukup oke dengan motor ini, akhirnya Honda memperkenalkan motor ini ke dunia pada tahun 1957 di pameran motor di Jepang. Dan motor ini baru dijual oleh Honda pada tahun 1958 dengan nama Super Cup C100. Setelah peluncurannya, motor ini langsung terjual dengan baik. Kemudian, 3 bulan setelah sepeda motor pertama meluncur dari tempat parkir dealer, keluhan mulai berdatangan bahwa kopling pada Super Cup mengalami selip. Karena hal ini, Honda dan Fujisawa tahu kalau mereka harus memperbaiki masalah tersebut secepatnya. Karena seperti kata pepatah, iklan terbaik adalah dari mulut ke mulut. Jadi, Honda takut banget nih kalau sampai berita ini tersebar dengan cepat. Karena kebetulan juga, komplain itu bertepatan dengan libur Minggu Nasional Jepang. Jadi kalau libur nasional mingguan, banyak orang yang melakukan perjalanan ke seluruh Jepang untuk mengunjungi teman dan keluarga dengan kendaraannya.
Dan jika kabar ini tersebar luas dengan cepat, maka sudah dipastikan Super Cup akan mengalami nasib yang sangat buruk. Yang mana karena masalah motor ini akan menimbulkan keraguan apakah Honda Motor Company benar-benar serius dengan produk mereka. Oleh karena itu, jadi selama hari libur nasional, semua orang yang bekerja di Honda, ini termasuk salesman hingga sekretaris, pekerja pabrik hingga Honda dan Fujisawa sendiri, merelakan waktu liburan mereka untuk mengubah sedikit desain motornya. Dan untuk Super Cup yang sudah terjual, mereka melakukan recall karena motor tersebut harus dipasang kopling baru. Dan jeniusnya Honda, awalnya ini adalah malapetaka buat Honda, tapi sama Honda malah dijadikan nilai lebih akan motor ini. Yang mana motor ini hanya bisa dibenerin dengan mengganti koplingnya aja. Setelah ganti kopling, motor ini udah seperti baru lagi dan tidak memiliki masalah apapun. Jadi karena hal ini, Honda sekali membuktikan kalau Super Cup adalah motor yang sangat mudah untuk diperbaiki. Untuk memaksimalkan kampanye Honda, Honda tidak melakukan recall biasa. Jadi, karyawan Honda mendatangi rumah setiap pelanggan yang memiliki motor ini dan dibenerin di rumahnya tanpa dibungut biaya. Dan dampak dari langkah tersebut langsung melejitkan nama Honda Motors. Bahkan dalam statistik kepuasan pelanggan, Honda sudah berada jauh di atas metrik kepuasan konsumen yang mendekati status mitos dalam budaya Jepang. Dan karena hal ini juga, tiba-tiba saja pasar yang tadinya tidak tertarik dengan Super Cup tiba-tiba bertanya tentang kesepakatan distribusi dan pembukaan showroom dan dealer Honda. Selain itu juga, permintaan juga menjadi semakin tinggi. Bahkan Honda Motors membangun seluruh pabrik yang didedikasikan untuk produk Super Cup di Suzuka dengan biaya 10 miliar yen. Pabrik baru ini meniru fasilitas produksi Volkswagen Beetle di Jerman yang pernah dilihat oleh Honda 2 tahun sebelumnya. Pabrik ini dibangun untuk memproduksi 30.000 Super Cup per bulan. Tapi setelah jalur produksi utama dibangun dan jalur produksi sekunder dan seluruh pabrik selesai dibangun, jumlah produksi tersebut meningkat menjadi 50.000 Super Cup per bulan. Benar-benar langsung di atas angin deh Honda ini. Namun di balik kesuksesannya, tampaknya Honda mungkin telah melakukan kesalahan dengan membuang begitu banyak uang tunai ke dalam satu fasilitas produksi. Walaupun permintaannya tinggi, namun jalur distribusinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, untuk setiap negara yang ingin mengimpor Super Cup, persetujuan pemerintah, perizinan, perpajakan, dan tarif harus dinegosiasikan. Hal ini terbukti menjadi penundaan yang begitu lama sehingga pabrik Suzuka hampir kehabisan tempat untuk menyimpan Super Cup yang sudah jadi. Beberapa analisis industri pada saat itu bahkan mengatakan bahwa pengeluaran tersebut terlalu beresiko. Namun, ketika semua negosiasi distribusi dan impor selesai, Honda Motors menerima keuntungan besar atas investasi mereka. Dan faktor terbesar yang mendorong ledakan penjualan sekali dalam satu generasi ini adalah konsep awal Fujisawa tentang sepeda motor murah dan berkinerja tinggi yang dapat diperbaiki hanya dengan palu dan batu. Kasarnya sih begitu. Dan selama tahun 1960-an, sebagian besar benua Asia, terutama di wilayah selatan yang baru aja keluar dari masa penjajahan atau merupakan negara berkembang, di mana mobil merupakan barang yang terlalu mahal untuk dimiliki, Super Cup adalah jawabannya. Karena motor ini sangat terjangkau bahkan untuk negara yang baru merdeka, seperti Indonesia. Jadi orang-orang yang tinggal di negara yang baru merdeka dapat menikmati perjalanan keliling kota tanpa harus jalan kaki lagi, melainkan naik motor Honda Super Cup. Karena hal ini juga, negara-negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Indonesia tiba-tiba memiliki permintaan tinggi untuk Super Cup dan merevolusi konsep pengantaran barang di semua negara tersebut. Emang nggak salah sih motor ini dulunya untuk motor pengantar barang, karena Fujisawa telah menetapkan tujuan sepeda motornya hanya untuk membutuhkan satu tangan untuk mengendalikannya, sehingga tangan yang lain bebas untuk membawa barang kiriman. Selain itu juga, jika sepeda motor ini rusak, suku cadangan sangat murah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di negara-negara berkembang. Dan alih-alih harus membawanya ke bengkel, pelanggan dapat memperbaiki sepeda motornya sendiri di pinggir jalan. Karena konsepnya yang begitu unik, tidak ada sepeda motor lain dalam sejarah yang pernah mendekati dampaknya yang diberikan Super Cup ini. Dan dalam satu dekade, karena Super Cup, seluruh negara yang memiliki motor ini menjadi negara yang bebas. Karena sebelum ada Super Cup, banyak daerah yang terisolasi karena jauhnya akses untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi setelah Super Cup masuk ke negara tersebut, orang-orang akan dengan mudah untuk mengunjungi desa-desa terpencil. Ditambah lagi, yang tadinya harus berjalan kaki beberapa hari, dengan Super Cup hanya butuh waktu beberapa jam aja. Dan ledakan popularitas ini sekali lagi berkat Fujisawa. Kemudian setelah meledaknya Honda Super Cup, Fujiwara tetap meminta departemen pemasaran Honda untuk memasang iklan Super Cup di setiap surat kabar, majalah umum, dan di bagian belakang katalog belanja. Yang mana ini dilakukan Fujiwara untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Jadi target Fujiwara adalah
Setiap orang yang ada di belahan dunia ini kasarnya harus memiliki Honda Super Cup. Karena tidak ada alasan untuk tidak membeli motor ini. Karena motor ini murah, efisien dan mudah diperbaiki. Ditambah, iklan dituliskan oleh Honda sangat jenius. Alih-alih iklan menyatakan motor ini adalah motor yang memiliki 50 cc yang luar biasa hebat, malah iklan tersebut menyatakan, tidakkah Anda ingin bisa mengunjungi ibu Anda lebih sering? Atau apa yang akan Anda katakan pada sepeda motor yang memungkinkan Anda pergi ke pasar di kota seberang dan pulang tepat waktu untuk memasak bagi keluarga Anda? Motor ini laris manis dengan iklan yang menyentuh hati itu. Dan Honda Super Cup ini adalah motor terlaris sepanjang masa. Kakek atau orang tua atau bahkan kalian sendiri punya nggak motor ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Fusebox Moto selanjutnya.